Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kehidupan dunia ini, hadirin, cerminan daripada kehidupan dunia adalah cerminan akhirat, hadirin. Ini sekarang kita sedang berada di satu tempat pelabuhan di mana orang berkumpul dari mana-mana menunggu dari mana angkutan mereka untuk berangkat ke tempat tujuan mereka. Kadang-kadang dalam antrian mereka menuju tempat mereka tujuan mereka, mengantri mereka penuh proses. Ada proses pembelian tiket, pengantrian lagi, belum lagi nanti sampai kepada kendaraan yang mau mereka naiki. Di perjalanan lagi mereka menuju, sangat panjang, hadir. Itu perjalanan menuju ke satu tempat yang hitungannya mungkin sekitar jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 6 jam. Tapi nanti kita hadirin, siapa saja kita ini semua pasti akan mengalami, akan berkumpul juga di satu tempat. Yang dimana ini kalau kita lihat di sini ada anak-anak kecil berkumpul. Ada orang tua muda berkumpul dari suku-suku yang berbeda-beda, mungkin ada sekian sedikit saja. Tapi nanti suatu saat nanti kita akan dikumpulkan juga di tempat penantian, ya kan? Yaitu di mana? Di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat tadi begitu ngerinya huru hara padang mahsyar. Bahkan dikatakan matahari itu seperti satu hasta. Ngeri matahari satu hasta, kan? Begitu panasnya. Sekarang kita lihat sekarang ini saya berada di sini, begitu panasnya saja, ini luar biasa panas. Apalagi kalau matahari itu satu hasta, bagaimana panasnya nanti? Suatu ketika Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, maka dikatakan oleh sahabat-sahabatku, ketika nanti tak kala terjadi huru hara padang mahsyar, maka akan ada satu orang wanita yang dia mempunyai anak, dia gendong anaknya. Bagaimana cinta satu orang ibu kepada anak. Tak kala anak sakit, maka ibu itu pun akan sakit juga. Tapi tak kala nanti terjadi ngerinya huru hara padang mahsyar, maka satu orang ibu ini rela dia jatuhkan anaknya, dia jadikan injakan, saking ngerinya huru hara padang mahsyar, ngeri. Maka dia rela, dia jatuhkan anaknya, dia injak, maka dia menjerit-jerit kepada Allah, wahai Allah, campakkan aku ke neraka, campakkan aku ke neraka. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, siksa neraka itu lebih parah daripada huru haranya padang mahsyar. Gak ada apa-apanya, ya kan? Siksa neraka lebih parah, tapi dia cepat campakkan. Tapi nanti kata Nabi SAW ketika itu dikatakan ada 7 golongan, kata Nabi SAW. Yang ketika terjadi huru hara padang mahsyar, dia tidak pernah sedikit pun merasakan ketakutan. Dia merasa tenang, sebagaimana kita lihat nih, saudara-saudara kita tenang dia di bawah naungan, ya kan? Tidak ada masalah, sambil menikmati, ya kan? Melihat handphone, menikmati makanan, menikmati minum, tidak ada masalah sama sekali. Maka nanti ada 7 golongan yang dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun huru hara padang mahsyar, tenang, menyaksikan orang yang kepanasan, masalah menjerit-jerit, ya kan? Ada yang masalah dengan keringatnya sampai menenggelamkan badannya, ini ada. Tapi dia tenang, tidak masalah. Maka satu orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada kami siapa sih mereka, sehingga kami mengetahui ciri-cirinya. Maka kata Nabi SAW 7 golongan, salah satu yang pertama adalah pemimpin yang adil, hadirin rahmatullah. Pemimpin yang adil. Nah, setiap kita ini semua adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kalau iman kita benar, maka kita akan bisa memimpin. Yang pertama kali yang bisa kita pimpin adalah diri kita ini bisa kita pimpin. Mata bisa kita pimpin untuk melihat yang baik. Mulut kita bisa kita pimpin untuk bicara yang baik. Telinga bisa kita pimpin untuk mendengar yang baik. Hati kita bisa berpimpin untuk bagaimana memikirkan yang baik-baik, hadirin dan hadirat. Dan salah satunya lagi siapa, hadir? Satu orang pemuda yang hatinya cinta kepada masjid, rindu kepada masjid, ingin kembali kepada masjid. Kan setiap keperluannya ingin kembali bolak-balik ke masjid, ada rasa ikatan kepada masjid yang baik. Ini pemuda. Maka golongan ini tidak merasakan sedikit pun apa-apa. Jadi sekarang itu ada 7 golongan ini, hadir. Mau kita buat yang salah satunya lagi adalah orang yang berkumpul, berjumpa karena Allah,
dan berpisah-pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dari Tanjung Balai, ada dari Bosar Maligas, ada dari perdagangan Maligas, berkumpul datang semata-mata karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pun berpisah karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas perkara itu sebelum nanti kita menyaksikan, kita merasakan nanti yang namanya kita berada di padang mahsyar, mau kita siapkan diri kita supaya nanti kita di padang mahsyar kita tenang, tidak ada masalah sama sekali, ya kan? Tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kengerian. Jadi ketika kita masih hidup, kita gunakan waktu yang sesingkat-singkat ini, karena orang hidup ini menunggu. Kita ini sedang menunggu kehidupan kita mau ke surga apa neraka. Kita seperti mereka ini menunggu mau berangkat. Kemana tujuan mereka? Kita juga menunggu. Nah, menunggu mau ke surga apa neraka. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita menunggu masuk ke surganya Allah. Kalau kita nggak taat, menunggu masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kematian kita datang, kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan seluruh hidup kita untuk memikirkan agamanya Allah Subhanahu wa taala supaya kita selamat dan supaya umat manusia juga selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.